stay lagi di rumah bukan masalah. Kamu bisa lakukan banyak hal. Waktunya stay glowing at home bersama Wardah. Tetap bersih bebas minyak, tetap cerah dan terlindungi tanpa rasa iritasi. Tetap flawless apapun warna kulitmu. Makeup tetap on, tampil fresh seharian. Stay glowing at home bersama Wardah. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Halo pemimpin muda di seluruh penjuru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bagaimana kabarnya pemimpin muda? Semoga dalam kondisi sehat dan juga baik. Begitupun juga dengan kami yang sangat mengapresiasi seluruh pemimpin muda yang bergabung untuk sesi sore atau petang kali ini. Dan saya Umar Kusuma Hadi, selaku pembawa acara untuk webinar sesi sore hari ini. Sebelum kita mengikuti sesi webinar, marilah kita bersama-sama menyimak dan mengikuti lagu Indonesia Raya.
Hiduplah Indonesia Raya. Di tengah era destruktif dan juga krisis saat ini, kita sebagai bangsa Indonesia perlu untuk bahu-membahu dan juga membangkitkan semangat kita untuk bersatu, untuk menang bersama. Dan inilah Lead the Fest 2021 yang menghadirkan forum dialog antar bangsa, terutama di Indonesia, kemudian juga memberikan forum dan juga ruang untuk bisa berdiskusi antar pembelajar dan juga pembelajar, terutama kepemimpinan. Dan Lead the Fest 2021 ini didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, serta para kolaborator, organisasi, komunitas, serta media partners. Kemudian, Lead the Fest kali ini juga mengangkat tema Leading in the New Era, di mana setiap webinar dan juga program mempunyai misi untuk bisa memberikan edukasi kepada para pemimpin muda dimanapun berada untuk mendapatkan insight yang benar-benar bisa menginspirasi dan juga membangkitkan semangat kita untuk bisa berkontribusi bagi negeri. Kemudian, kami juga dari tim Lead the Fest 2021 mengajak rekan-rekan pemimpin muda semuanya untuk bisa menggalang dana dan juga memberikan support kepada para tenaga kesehatan yang saat ini berada di garis atau di garda depan untuk bisa membuat Indonesia kembali pulih dengan cara berdonasi di wecare.id/menang bersama. Kami juga memberikan kesempatan kepada semua, terutama para anak muda untuk bisa berkontribusi melalui banyak hal, termasuk juga berdonasi. Kemudian, para pemimpin muda yang saat ini sedang menyaksikan webinar sore hari ini juga berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat. Dan dari tim atau panitia akan memberikan tautan, terutama ketika nanti sesi akan berakhir. Kemudian, para pemimpin muda juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan bingkisan menarik dari tim Lead the Fest 2021. Para pemimpin muda untuk sore hari ini ada tema yang sangat menarik yang akan kita ikuti bersama, yaitu tentang Thriving for Millennials and Modern Leadership Style in Indonesia. Dan untuk webinar kali ini akan menghadirkan dua tokoh inspiratif para pemimpin muda juga tentunya, yaitu beliau Bapak Emil Dardak atau Mas Emil. Beliau adalah Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan juga Bapak atau Bang Bobi Afif Nasution, yaitu Wali Kota Medan, yang nanti akan dipandu oleh CEO dari pemimpin.id, yaitu Mas Darmaji Suradika atau Mas Aji. Baik, tanpa menunggu lama, kita coba menyapa dulu Mas Aji atau Mas Darmaji Suradika. Selamat sore Mas Aji. Halo, selamat sore Umar. Selamat sore teman-teman. Baik Mas Aji, semoga dalam kondisi baik dan tentunya juga excited ya kita untuk bisa mengikuti sesi nanti bersama Mas Aji dan juga para narasumber yang diundang. Yes, sudah excited banget dari tadi tunggu diskusi sore hari ini ya. Oke, baik Mas Aji. Begitupun juga dengan para pemimpin muda yang saat ini sudah standby. Maka kita langsung saja bersama Mas Aji, inilah Thriving for Millennials and Modern Leadership Style in Indonesia. Oke, terima kasih Umar. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemimpin muda Indonesia. Selamat datang di Lead the Fest. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh MC, hari ini adalah hari terakhir dari Lead the Fest, teman-teman. Semakin excited menuju puncak gitu ya. Kita sudah 6 hari berbicara tentang kepemimpinan dari berbagai sektor, mulai dari ASN, private sector, startup, pendidikan, dan sebagainya gitu. Nah, karena kita acaranya untuk anak muda, kayaknya nggak lengkap kalau kita tidak berbicara kepemimpinan anak muda gitu ya. Nah, jadi di hari ini kita akan mengundang dua pemuda yang masih sangat muda tapi sudah memiliki jabatan yang cukup tinggi di Indonesia. Jadi kita harapannya kita bisa belajar banyak dari beliau-beliau bagaimana sih sebenarnya anak muda itu bisa memimpin di Indonesia. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama saya panggil yang pertama ada Mas Emil Dardak, yaitu Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Mas Emil ini
ada saat ini menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur yang sudah dijabatnya sejak 13 Februari 2019. Mas Emil juga pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek sejak 17 Februari 2016 hingga Februari 2019, dan juga Mas Emil meraih gelar Doktor Ekonomi Pembangunan termuda di Jepang dari Ritsumeikan Asia Pacific University pada usia 22 tahun. Lalu pada tahun 2018, Mas Emil resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur berpasangan dengan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa setelah memenangi pemilihan umumnya di tahun 2018. Baik, kalau begitu kita panggil saja. Halo Mas Emil, selamat sore Mas. Selamat sore. Halo, apa kabar Mas? Sehat? Insyaallah. Oke, baik. Mas Emil, saya izin memperkenalkan narasumber kita yang kedua. Jadi narasumber kita yang kedua ada kita sebut mungkin Bang Bobi Nasution ya, dari Medan. Bang Bobi merupakan saat ini Wali Kota Medan, merupakan alumnus dari Institut Pertanian Bogor dari jurusan agribisnis di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Lalu beliau juga pernah berkarir sebagai manajer Medan Jaya di tahun 2014, lalu menjadi Direktur Marketing Take Group di 2016 hingga 2022. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tahun 2019 sampai 2022, dan saat ini aktif sebagai Wali Kota Medan sejak 26 Februari 2021. Halo Bang Bobi, apa kabar Bang? Selamat sore. Selamat sore Bang Hermaji. Dan selamat sore Mas Emil. Ya, Pak Wali Kota. Horas Bang, kalau di Medan kita manggilnya harus Horas ya Bang. Horas Bang. Horas Bang, oke. Ya, terima kasih kepada para narasumber, Mas Emil dan Bang Bobi. Seperti tadi kita sebutkan di depan, hari ini kita akan berdiskusi banyak tentang kepemimpinan anak muda ya. Mudah-mudahan para pemimpin muda hari ini bisa belajar banyak gitu. Oke, kita mulai dari pertanyaan umum terlebih dahulu, Mas dan Bang. Mas Bobi dan Mas Emil dan Bang Bobi ini kan saat ini menjabat sebagai pemimpin daerah di usia yang sangat muda gitu ya. Bisa dijelaskan sedikit nggak sekarang di public sector Indonesia itu bagaimana keadaannya, terutama untuk anak muda ya? Apakah sudah open buat anak muda, ataukah kita mungkin masih dianggap remeh gitu ya? Ataukah sudah jauh lebih baik lagi? Nah, kira-kira bisa diceritakan sedikit nggak? Mungkin dari Mas Emil terlebih dahulu, bisa diceritakan sedikit Mas kondisinya kepemimpinan di public sector saat ini? Ya, tentunya kalau kita bicara public sector kan bukan hanya gubernur, wagub atau wali kota, bupati, tapi juga ada kepala dinas, sekda, kepala bidang dan lain sebagainya lah. Nah, ini memang kita berhadapan dengan organisasi yang kalau di birokrasi itu kan sangat berjenjang. Jadi adalah organisasi di mana yang menduduki jabatan-jabatan struktural tentunya harus melalui jenjang karir yang panjang ya. Sedangkan kita lihat kalau di organisasi di dunia usaha, dunia bisnis gitu ya, justru sekarang ini mulai terbuka ruang bagi startup, dan startup pun punya kecenderungan untuk hiring jabatan-jabatan senior, dia berani ngisi dengan anak-anak muda juga. Agak beda dengan dulu perusahaan swasta, mungkin untuk posisi-posisi senior mereka mengisi orang yang senior juga gitu. Jadi public sector dengan dunia swasta hari ini memang sangat bertolak belakang. Jadi dunia swasta sekarang dan ini dunia swasta menyadari bahwa memang situasi global hari ini, landscape perekonomian hari ini sudah berubah banyak dan tidak menjamin seseorang yang lebih lama berkarir akan lebih mampu daripada yang baru. Dan di dunia birokrasi ini nggak mungkin terjadi gitu ya. Bisa tapi unlikely lah gitu ya, jarang gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya dan bagi Mas Bobi, tentunya memang kita akan dihadapkan pada tantangan memimpin birokrasi yang secara usia tentunya jauh lebih senior gitu. Saat saya dulu jadi bupati mungkin sedikit lebih tua dari Mas Bobi, tapi bagi saya saja waktu itu yang saya pimpin itu orang yang lebih usianya mungkin seusia orang tua saya gitu. Ya, dan ini tentu nah disinilah tantangannya bagi kita kalau di public sector, maka kita tidak bisa kemudian menggunakan playbook ya atau cara yang sama dengan kepala daerah yang usianya mungkin sudah lebih tua, mereka lebih senior gitu ya.
mungkin mereka bisa main asal suruh aja. Nah, bagi kita yang muda ini, tantangannya tentu kita harus bisa menjadi teladan. Ya, artinya orang tidak akan mengikuti kita hanya karena takut kita tuh kepala daerah gitu, tetapi mereka harus punya keyakinan bahwa langkah yang kita ambil ini sesuatu yang terbaik, yang mereka juga yakini sama. Oke. Tapi berarti sudah ada kesempatan ya Mas Emil buat anak-anak muda ini mungkin lebih ada kesempatan lah ya buat naik ke atas gitu. Kalau mungkin diceritakan dari Pemprov Jatim sendiri, ada berapa persen sih Mas kira-kira anak-anak muda yang udah bisa naik gitu Mas? Ya, ini kembali lagi kalau di Pemprov Jawa Timur memang birokrasi. Kalau birokrasi ada proses ya. Ada proses untuk mengisi. Jadi eselon 4 nggak bisa loncat dari eselon 2, staf nggak bisa loncat dari eselon 3, itu jarang sekali terjadi gitu. Jadi tapi sekarang kita lihat memang organisasi mulai dirubah di dalam pemerintahan. Jadi kalau dulu orang fokus gimana caranya saya dapat jabatan, saya menjadi eselon 4, saya menjadi eselon 3. Kalau sekarang orang bisa meningkatkan jabatannya secara fungsional, expertise. Jadi saya harus mengejar kredit. Kalau saya pengen tambah hebat, saya kerjakan 20 hal, bukan 5 hal gitu. Itu mungkin tuh di dalam jabatan kita. Tapi jangan punya cita-cita, saya pengen jadi kepala seksi, saya pengen jadi kepala bidang. Enggak. Tapi saya pengen menjadi expert di bidang perencanaan kota, saya pengen jadi expert di bidang keuangan. Nah, dia bisa memperdalam banyak ruang. Karena memang oleh Pak Presiden, secara organisasi harus dinilai ulang nih. Sekarang banyak organisasi yang harusnya adaptif, fleksibel, bisa menjawab tantangan-tantangan, misalnya dinas perindustrian, dinas perdagangan, dinas UKM ini kan nggak bisa lagi dia kaku, dia harus bisa benar. uang. Nah ini dinas-dinas yang kreatif, ini organisasinya juga harus sama gitu. Nah jadi mungkin lain kan badan pengelolaan aset gitu, atau badan, nah ini mungkin harus agak hierarkis, harus agak jelas karena kalau enggak nanti mesin birokrasinya juga sulit. Nah di yang ruang seperti ini yang kreatif tingginya luas, jabatannya dibuat semakin flat. Gitu. Jadi kepala dinas punya tim-tim, bisa bikin tim multidisiplin, bisa apa. Nah di situ ada ruang jenjang. Tapi syaratnya memang, dan saya yakin Pak Wali Kota Medan akan mewujudkan itu karena beliau ini jagoan. Jadi beliau akan mewujudkan itu. Jadi bagaimana kemudian di dinas-dinas tertentu tuh dibikin flat, ada ruang nih bagi anak-anak muda untuk tampil, nggak lagi. Saya kadang lucu loh di birokrasi itu, saya pernah gitu ngajak ngomong staff, dia takut sama kepala seksi. Loh saya bupati dulu atau sekarang wakil gubernur, tapi dia lebih takut sama kepala seksinya. Kepala seksinya. Salah gitu. Jadi saya tanya A, B, C, D, E, pura-pura nggak tahu, tapi dia lupa. Oke, kalau saya kasih penilaian jelek ya bisa aja gitu. Kepala seksinya. Tapi itu yang kita perlu rubah. Tapi untuk saya dan Mas Bobi sendiri, kita melalui proses politik. Nah, proses politik itu variabelnya lebih banyak lagi. Jadi jam terbang juga dilihat, ya. Kemudian apa yang sudah pernah dilakukan, terus ada proses debat, segala macam kan akan dilihat sama publik. Kita mendekati publik juga punya tokoh-tokoh yang mereka dengerin, yang mempengaruhi voters juga. Nah, tokoh-tokoh ini juga harus yakin sama kita, gitu. Nah, proses ini biasanya juga akan menjadi ajang untuk pembuktian bagi seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, bisa nggak dia kemudian mendapatkan kepercayaan dari publik. Jadi ada perbedaan antara proses politik untuk kepala daerah dan menjalankan tugas ini sebagai birokrasi. Oke. Mungkin Mas Bobi mau menambahkan, Mas, tadi sudah disebut sama Mas Emil, gimana kalau di Medan nih, Mas Bobi? Apakah sudah ada yang berubah gitu ya dari birokrasinya? Silakan Mas. Ya, hampir sama sebenarnya sama yang disampaikan Mas Emil. Mas Emil juga banyak ngajarin saya juga nih, Mas. Saya masuk ke Medan banyak minta masukan dari Mas Emil. Sebenarnya hampir sama seperti yang disampaikan Mas Emil tadi. Bagaimana kita switch, saya itu switch dari sektor private ya, dari dunia usaha ke dunia birokrasi. Namun hari ini yang kita lihat, yang saya lihat juga, dan hampir semua di birokrasi di Kota Medan, khususnya kita sepakati dulu di awal ini. Hari ini birokrasi saya rasa sudah mulai bergeser, yang hampir sama dengan
sektor private ataupun sektor dunia usaha. Seperti yang disampaikan Mas Emil tadi, kita mengajak hari ini beberapa birokrat itu goals-nya harus jelas, berlandasan goals, bukan hanya seremonial. Karena banyak sekali, mungkin Mas Emil juga merasakan kegiatan-kegiatan di pemerintahan ini landasannya hanya yang penting ada kegiatan, yang penting ada keluar, kegiatannya jalan, goalsnya nggak dipikirkan. Apa sih goalsnya gitu. Nah, ini yang hari ini kalau di dunia usaha itu semuanya berdasarkan goals. Kalau kita bicara profit, harus jelas profitnya berapa. Kalau kita bicara produktivitasnya tinggi, berapa kenaikannya. Nah, ini juga yang hari ini kita coba ajak seluruh birokrasi di Kota Medan, itu kita sepakati di awal. Kita kerja berlandaskan goals, berdasarkan tujuan. Tujuan kita apa? Misalnya di bidang kesehatan yang hari ini goals-nya misalnya di COVID, tujuan untuk penanganan COVID. Misalnya bor kita harus turun, bagaimana cara-caranya? Jangan hanya kegiatan-kegiatan itu habis-habiskan anggaran, tapi bornya nggak turun-turun. Ataupun misalnya sekarang kita lagi disuruh membataskan kegiatan. Pembatasan kegiatan hanya cuman misalnya di-skat-skat, tapi penyekatan ini tidak ada penurunan mobilitas. Yang penting ada hanya seremonial ketika laporan, Pak kami menyekat ada 40 titik, tapi 40 titik ini tidak misalnya tidak efisien dibandingkan hanya dengan yang ditutup misalnya 15, tapi bisa menurunkan berapa persen, bisa sampai 5-10% tingkat mobilitas. Nah, ini landasan ini dulu yang kita sepakati. Memang tantangannya yang disampaikan Mas Emil, kami yang masih muda ini mungkin cara pendekatannya berbeda. Nah, seperti contoh hari ini Mas Darmaji, Mas Emil, hari ini saya berkantor di kantor camat ini, Mas. Ini bukan kantor saya, kantor camat. Ini kantor Pak Camat, lagi saya pinjem, makanya saya pakai masker karena di dalam ruangan bukan hanya saya saja, ada Pak Camat dan anggota-anggota Pak Camat juga. Saya pinjam ruangannya Pak Camat, kita berkantor, saya bilang untuk penanganan COVID. Karena di kecamatan yang saya lagi tempati ini zona merah dan paling tinggi di Kota Medan. Jadi itu kalau mungkin bukan yang anak muda bisa yang tadi kata Mas Emil, main perintah, main suruh. Tapi kita yang muda ini ayo, karena yang kita suruh ini adalah yang lebih tua, jadi saya turun ke sini, datang ke kantor Pak Camat, saya ingin membantu Pak Camat, apa kondisi di lapangan, kekurangannya apa keluhannya, ini sama-sama kita pecahkan. Ini baru hari ini, hari pertama saya ngantor di kecamatan, di salah satu kecamatan di Kota Medan, itu. Oke, Mas Bobi. Jadi emang udah mulai ada perubahan ya dengan masuknya generasi-generasi muda ini. Tadi Mas Emil juga bilang di Jawa Timur juga mulai ada perubahan gitu ya. Nah, tadi sudah sempat disinggung sedikit tentang anak muda gitu ya, perannya. Mungkin kita bisa diskusi perdalam lagi gitu. Sebenarnya mungkin ke Mas Emil terlebih dahulu. Apa tantangannya nih kalau kita sekarang ngelihat ya, anak-anak muda ini ketika mungkin pertama kali Mas Emil dulu juga menjabat menjadi bupati, apa sih yang menjadi hambatan pada saat memimpin gitu? Dan sebenarnya kalau kita berbicara tantangan pasti ada opportunity-nya gitu ya. Apa kelebihannya kita kalau sesuai dengan topik hari ini millennials gitu ya? Apa yang kita punya sebagai generasi millennials ini yang bisa jadi keuntungan kita sebenarnya dalam memimpin di birokrat gitu? Silakan Mas Emil. Kalau kita lihat kan demografinya memang sudah bergeser ya. Jadi sebenarnya sekarang demografinya milenial mendominasi. Tapi setiap generasi akan begitu, ya. Nah, apa sih yang membuat milenial ini kok spesial gitu? Dulu sebelum ini Generation X nggak pernah sampai segininya gitu. Generation X pernah berusia seperti saya atau Mas Bobi, itu pernah Generation X pada waktunya, tapi nggak mendapat privilege seperti itu karena memang ternyata hari ini perubahan yang besar ini terjadi luar biasa di era IT. Jadi digitalisasi dan mempengaruhi banyak sekali realita dalam public communication, realita dalam dunia bisnis, dan ini kemudian membuat apapun upaya kita sebagai government juga harus linear dengan tren yang berlangsung. Gitu. Jadi inilah sebabnya anak muda, anak usia relatif muda sekarang
itu akan lebih terekspos kepada pola pikir dari generasi milenial karena mereka berasal dari generasi itu. Gitu. Sedangkan dulu Generation X tidak punya kelebihan yang terlalu tinggi dibandingkan baby boomers dalam hal itu. Beda dengan generation milenial terhadap Generation X. Nah ini makanya ada ruang di private sector. Nah sektor publik ini yang kemudian harus bisa beradaptasi gitu. Kalau punya kepala daerah yang relatif muda, maka dorongan untuk melakukan itu akan semakin tinggi. Tapi nggak berarti yang usianya lebih senior dari kita nggak akan melakukan itu. Lihat saja Menteri BUMN aja dia berani ngangkat direksi-direksi harus ada milenialnya, minimal 1 gitu kan. Ya tujuannya adalah ini. Tapi saya bukan orang yang percaya anak muda lebih hebat. Saya percaya banyak orang yang usianya lebih senior, tapi mereka justru lebih progresif. Dan nggak sedikit anak muda yang justru mereka lebih kental malah jadi hal-hal yang negatif yang jadi ngomongin tentang kita itu malah mereka lebih dominan. Misalnya nggak sabaran, nggak tekun, ya kan, gampang menyerah gitu. Itu sering itu ada stigma. Nah kita harus rubah sebenarnya. Anak orang yang senior itu bukannya mereka itu adalah tidak inovatif, tapi mereka tuh lebih teliti. Mereka bukannya lambat, tapi mereka lebih hati-hati gitu ya. Dan lebih tekun. Sebaliknya kita yang muda jangan di stigma negatif. Kita ini bukan gak sabaran, tapi kita ini gesit. Kita ini bukan bosanan, tapi kreatif. Nah, kalau pola pandangnya begitu baru menjadi kekuatan. Oke, berarti menarik ya. Jadi biasanya nih anak-anak muda selalu anggapannya kayak kita paling jago gitu ya Mas. Jadi kayak pengennya cepat, pengennya kita yang didengar. Tapi ini menarik nih Mas Emil. Jadi emang harus ngebalance ya. Jadi semua generasi itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makanya Mas Bobi di kantor camat biar nggak ada yang ngeles lagi. Alasannya ABCD begitu dia hari ini jadi camat gitu ya. Kalau jadi camat, akhirnya orang juga tahu oh ternyata bisa loh gitu. Saya pernah ngerasain sama gitu. Jadi ngasih kerjaan ke salah satu kepala bagian ya, jadi 2 jenjang di bawah eselon 3. Nggak dikerjain, saya tungguin sampai 1,5 jam, balik-balik dia bilang nanti dirapatin lagi kerjain. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya nggak ngasih hukuman dengan marah-marah atau apa. Saya ambil laptop saya suruh dia duduk di depan saya ketik nih loh, gampang loh yang saya minta, saya kerjain sendiri. Sampai tengah malam dia harus lihat tempatnya. Tapi tujuannya apa ya? Karena itu cara-cara kita ini harus beda gitu. Karena kita harus tunjukin kita tuh bukan tukang suruh-suruh gitu. Kita juga siap ngerjain apa yang kita suruh gitu kira-kira. Nah ini yang dilakukan oleh Allah akan menjadi dampak yang sangat signifikan. Oke, mantap Mas Emil. Bang Bobi, saya izin menaikkan satu pertanyaan dulu ke Mas Emil karena Mas Emil sebentar lagi harus duluan ya Mas Emil ya. Mendadak nih. Mendadak. Mohon maaf ya Bang Bobi. Nanti. Nah ini ada dari Jember nih, dari penduduknya nih, dari timnya dari penduduknya Mas Emil. Dari Fidel dari Jember. Halo Bang Bobi dan Bang Emil, mau bertanya kira-kira bagaimana ya cara bagi kami pemimpin muda untuk memperbesar peluang kami agar mampu dipercaya oleh rekan kerja yang senior dan junior. Nah ini FAQ banget nih. Bagaimana caranya anak muda bisa dipercaya? Mungkin silakan Mas Emil. Oke, karena ini waktu ya, Pak Wali Kota Medan izin nanti saya tunggu kapan diundang ke sana. Nanti kita bikin lagi forum yang lebih panjang. Jadi memang ini pertanyaan banyak sekali anak muda. Mereka frustrasi kalau ada di tempat yang merasa nggak ngasih peluang. Tapi sebenarnya coba dipikir ulang lagi gitu bahwa sebenarnya apa yang kita kerjain itu bisa kita kerjakan dengan standar bintang 5, bintang 4, bintang 3 itu semua kembali ke kita. Dulu pekerjaan pertama saya salah satunya adalah saya sudah lulus S1, saya jadi tukang urus surat masuk. Ya, jadi kalau ada dokumen masuk saya data, saya urus dan itu memang pekerjaan sesuai dengan pendidikan ya, artinya setara S1 itu. Tapi kemudian yang saya lakukan kalau saya nggak ngobrol, nggak nyantai-nyantai, nggak nyambi-nyambi, cepat kerjaan seperti itu. Sisa waktunya saya pakai untuk bacain semua paper yang masuk ya. Karena saya lagi jadi tim penyelenggara Kongres Infrastruktur Menteri-Menteri Asia Pasifik tahun 2003. Nah, semua itu paper saya baca semua, saya kompilasi ya paper yang Kongres pertama di Chile, di Jepang, saya kompilasi ke dalam Microsoft Excel waktu itu. Karena tujuan saya pengen kalau selesai dari kegiatan itu saya sudah punya knowledge lah gitu, tabungan. Nah, ternyata suatu waktu orang-orang lagi pada panik nih, pejabat pimpinan-pimpinannya panik semua karena dikejar untuk menyampaikan draft rancangan deklarasi menteri karena mereka mau menjadikan kongres ke-4 waktu itu di Bali 2003 menjadi kongres yang pertama kali ada deklarasi menteri.
dan bingung, orang ngasih komentar A, B, C, D, E, bingung gitu. Nah, akhirnya kemudian saya beranikan diri pas lagi bingung-bingung angkat tangan. Umur waktu itu masih 19 tahun. Jadi saya kemudian bilang, Pak, saya mungkin punya sesuatu yang bisa membantu. Karena saya ada database mengenai semua yang dibahas oleh para pakar dan para praktisi mengenai infrastruktur di Asia Pasifik. Dari kongres pertama sampai keempat. Saya buka filenya, saya tunjukin, dia langsung kaget. Ini siapa yang nyuruh bikin? Nggak ada, Pak. Ini saya yang bikin aja. Nah, ini contoh dari setelah itu, saya kemudian dipercaya pindah dari sekedar ngurusi administrasi, besoknya saya masuk ke tim pakar, saya duduk bareng dengan profesor dari ITB, dari UGM, dari UI. Nah, jadi bayangkan, bukan karena saya minta, tetapi saya menunjukkan ada momen, biasanya ada golden moment, di mana kita bisa shine. Nah, bagi teman-teman muda, kata kunci sukses itu selalu ini saya baca kata-kata mutiara, tapi ini cukup berkesan. Success is when opportunity and preparation meets. Jadi kalau kita tidak siap, peluangnya datang ya lewat. Maka kita siap-siap aja, seakan-akan peluang itu akan datang kapan aja. Nah, kalau masalah peluang ya itu banyak-banyak doa lah. Gitu. Mudah-mudahan peluang seperti yang saya alami dulu akan datang kepada teman-teman, rebut peluangnya, jadikan itu golden moment. Insya Allah itu akan menjadi bagian dari akselerasi kepercayaan kepada kita. Oke. Berarti intinya adalah persiapkan diri kita untuk kesempatan tadi ya Mas Emil. Jadi ketika kesempatannya datang kita siap gitu ya, dan kita bisa dapat kesempatan golden moment ya. Nah, Oke. Cuma golden moment tuh memang harus punya nyali juga tuh gitu. harus diambil ya Mas ya. Tangan itu juga. Tapi kalau saya nggak siap ya tentu nggak punya kepercayaan diri juga. Gitu. Benar. Jadi percaya diri sekaligus ditambah dengan persiapan. Jadi ketika golden moment datang ambil gitu ya Mas Emil ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Emil. Sepertinya Mas Emil harus segera pamit. Terima kasih sekali sudah hadir. Ini ilmunya banyak banget buat teman-teman kita, para pemimpin muda yang hadir sore hari ini, Mas Emil. Sehat-sehat selalu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua, Mas Emil. Terima kasih banyak, Mas Emil Dardak. Wali Kota Medan, Mas Bobi, sehat terus, sukses. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Siap, Mas Emil. Oke, baik. Terima kasih, Mas Emil. Oke, Mas Bobi, kita melanjutkan diskusi kita tadi. Saya ingin kembali menanyakan tentang tantangan dan peluang tadi ya, Bang Bobi ya. Mungkin bisa ceritain sedikit nggak waktu Bang Bobi pertama kali menjabat di Februari tahun ini atau tahun lalu ya? Februari tahun ini ya. Tantangan yang paling diinget deh sama Bang Bobi nih, kayak wah gila, susah ya jadi anak muda gitu. Itu apa Bang Bobi? Tantangannya ini mungkin bukan buat saya aja, buat semua yang baru jadi kepala daerah ataupun baik yang muda ataupun yang sudah lebih senior. Tantangan yang pertama kali yang kami hadapi, khususnya yang saya hadapi, yang pertama sekali itu adalah kondisi pandemi COVID. Pandemi COVID yang dimana dalam penyelesaiannya pandemi COVID ini harus kita bisa semua bergandengan tangan lah, kita bilang bersama-sama, kolaborasi. Kalau bahasa kami di Medan, kita bilangnya bahasanya kolaborasi untuk menyelesaikannya. Nah, tantangannya yang berikutnya adalah bagaimana caranya bisa kita berkolaborasi dengan usia yang relatif lebih muda dibandingkan yang lain. Mereka mau kita ajak, mereka mau kita kasih pandangan, kita kasih program, kita kasih kebijakan, dan mereka mau mengikuti. Itu yang menjadi tantangan berikutnya. Nah, yang peluangnya tadi saya bilang yang kalau muda tadi kelebihannya sudah disampaikan Mas Emil tadi. Kalau saya boleh tambahkan, yang muda ini biasanya bisa berani lebih capek, berani lebih lelah dibandingkan yang udah lebih senior, tapi nggak semuanya ya, tidak semuanya. Ini bisa berani lebih menghabiskan waktu untuk sesuatu yang baru digemari biasanya Bang. Yang bisa muda tadi kayak gitu ya, ini baru jadi sesuatu biasanya hektik dengan hal tersebut. Nah, ini jadi salah satu potensi juga, kalau misalnya potensi baik juga kalau misalnya bisa diiringi dengan ritme yang baik.
Nah, ini yang terus kita lakukan, bagaimana kita bisa, kuncinya adalah komunikasi. Kita jadikan komunikasi itu sebagai salah satu sumber utama, dan kita sebagai yang muda ini jangan pernah mencoba apapun kedudukan kita, mau itu kita sebagai pimpinan, itu kita harus tetap bisa mendengar. Kadang-kadang terjadi pimpinan ini sebagai pengingat juga, kalau kita masih muda ini ada potensi utama itu juga. Potensi baiknya adalah kita yang muda ini ketika dapat jabatan atau mendapat kepercayaan sebagai pimpinan, ketika kita ingat umur kita masih muda, kita diharuskan kembali untuk mengikuti atau mendengarkan masukan dari yang lebih senior. Ini mungkin potensinya sebenarnya yang tidak dimiliki, tidak disadari. Kadang-kadang yang masih muda ketika sudah mendapatkan kedudukan, menghilangkan kemudaan dia itu, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan dia ataupun norma-norma yang memang harusnya norma anak muda itu seperti itu. Nah, norma anak muda ya kita mendengarkan, norma anak muda ya kita mendapatkan bimbingan, norma anak muda kita berikan masukan. Nah, ketika kita dapatkan satu kedudukan, kadang-kadang kita suka mencoba menghilangkan norma anak muda. Jangan dihilangkan, ikuti saja. Oke. Ya, seperti kata Mas Emil sampaikan tadi, kita ikuti saja. Nah, ini akan menjadi potensi yang sangat melebihi dari yang kita punya sebelumnya. Itu contoh seperti ini, Mas Darmaji. Saya itu ingat saya dilantik itu hari Jumat, dilantik oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara itu pagi, mengikuti habis itu rapat paripurna pertama sampai dengan sore hari. Setelah rapat paripurna saya mengadakan rapat pertama sekali saya mengadakan rapat dengan seluruh dinas-dinas yang, karena saya bilang tadi permasalahan COVID di Kota Medan itu yang menjadi salah satu poin utama yang saya bahas. Dan permasalahannya di Kota Medan pada saat saya belum 24 jam menjabat itu, nakes kami belum dibayar, Mas. Itu tahun 2021 saya dilantik, 2020 itu belum dibayar nakes kami. Wow. Malamnya saya disuruh, karena saya bilang itu sorenya saya minta. Nah, itu saya minta pokoknya nakes kita harus dibayar. Malamnya saya disodorkan surat yang harus saya tanda tangani selaku wali kota untuk boleh mengeluarkan anggaran waktu itu di atas berapa saya lupa ya. Saya sudah jadi lupa, di atas 5 miliar kalau nggak salah. Itu belum 24 jam ya. Wali kota. Oh, ini saya nggak tahu, ini saya tanda tangan, besok saya masih jadi wali kota nggak, kan itu tangkap nggak nih kan gitu. Itu salah satu pertanyaan juga tuh, takut juga kita gitu, Mas ya. Itu belum 24 jam. Nah, kadang-kadang ya itu saya kembali lagi mengembalikan lagi diri saya masih butuh bimbingan. Ya saya tanya itu ketika yang menyodorkan ke saya itu Pak Sekda, Sekretaris Daerah Medan, saya tanya apa sih ini Pak sebenarnya, gimana rinciannya, apa seperti apa, ya nggak malu lah belajar, intinya itu, karena kita menyadari kondisi kita itu seperti itu. Ya inti tadi ya, jangan malu buat belajar ya. Itu karena emang anak-anak muda kan kita pasti butuh banyak belajar, jadi ya udah kita rendah hati lah kira-kira gitu ya, Mas Bobby ya. Jadi kalau emang perlu dipelajari ya kita harus belajar gitu ya, Bang Bobby. Tadi anak muda ini kan juga kecenderungannya gitu ya, kita itu nggak didengar gitu kan. Kita itu kan walaupun data kita benar gitu ya, ini pengalaman saya pribadi ya Bang ya, walaupun kita menyodorkan data yang benar, kadang-kadang itu kayak oh ini kamu yang ngomong anak muda gitu. Bang Bobby pernah juga nggak sih Bang di kondisi yang kayak gitu, terutama COVID kan memang kita sebagai pemimpin harus lantang gitu ya. Pernah nggak ya entah diremehkan atau nggak didengarkan gara-gara kita ini anak-anak muda gitu Bang? Ya pernah lah, sampai sekarang juga masih ada sampai sekarang juga ya. Kami kan pemerintahan tingkat 2 ya Mas ya. Kami wali kota, misalnya bupati punya pemerintahan atasan seperti di provinsi, di pusat. Tentunya analisis tentang penanganan suatu masalah itu tentunya punya pandangan masing-masing. Terkadang kita
memberikan pandangan dari wilayah Kota Medan yang kita buat. Ini kadang-kadang suka ada dianulir gitu ya, sama ketika memang harus berkoordinasi dengan pemerintahan atasan. Nah ini tetap masih aja. Namun itu tadi yang disampaikan Mas Emil, saya sangat setuju sekali. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita mempersiapkan argumen kita, bagaimana kita mempersiapkan apa yang ingin kita sampaikan, mau didengar ataupun tidak. Ini ya tentunya kita nggak bisa, saya bilang, ketika yang setelah kita melakukan atau setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang Mas Emil sampaikan, besok diterapkan langsung berhasil nggak? Karena yang disampaikan Mas Emil tadi juga itu adalah butuh proses juga. Kenapa? Karena misalnya saya sampaikan tadi, apapun kita persiapan kita, data yang baik dan segala macam, itu data yang semantap-mantapnya kita buat akan bisa dirasakan atau bahkan bisa dilihat setelah data itu tidak digunakan. Nah ini yang menjadi pembelajaran juga. Jadi ketika pertama kita buat yang udah bagus segala macam, tiba-tiba besok tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan, kadang-kadang banyak, udahlah kemarin aja udah kita buat bagus-bagus nggak dipakai, besok buat biasa aja lah. Nah itu tadi yang kata Mas Emil, peluangnya itu harus kita persiapkan kapanpun. Kita nggak tahu peluangnya itu datang kapan. Ketika peluang itu datangnya pas kita lagi malas-malasan, ya selesai itu peluangnya, nggak datang lagi. Nah, jadi apapun kondisinya, ketika mau itu digunakan ataupun tidak digunakan, kita harus tetap membuat yang terbaik. Ketika tidak digunakan, percayalah pasti mereka juga mikir, oh iya kemarin yang disampaikan si A, si B, disampaikan anak muda kemarin tuh sebenarnya bagus. Nah, kedepannya pasti akan dipertimbangkan. Nah ini yang saya rasakan juga seperti itu, Mas. Ketika kita kasih masukan untuk penanganan COVID seperti ini, misalnya seperti itu belum digunakan, akhirnya yang alhamdulillah sekarang dipakai saran kita itu. Oke, jadi intinya jangan baper ya, Bang Bobi ya. Baper. Biasanya anak-anak muda ini gampang mutung gitu ya, kayak nggak dipakai ngambek gitu. Dan benar tadi kata Mas Emil, harus berani. Ya. Kadang ya udah buat datanya, tadinya sudah kita persiapkan dengan matang, tiba-tiba nggak berani menyampaikan, tidak berani untuk bersuara lantang. Nah ini juga keberanian ini juga yang harus kita tanamkan juga, seperti Mas Emil tadi, di tengah kondisi yang senior semua, profesor, Mas Emil tadi berani angkat tangan walaupun masih berusia 19 tahun, itu suatu keberanian yang tidak dimiliki setiap orang, maksudnya gitu, harus ditanam dari awal. Oke. Ini kayaknya inspirasi yang baik ya buat anak-anak muda gitu ya, karena biasanya anak-anak muda itu ketika nggak didengar itu antara mereka merasa akhirnya rendah diri atau marah gitu ya, atau ngambek tadi, akhirnya nggak mau lagi berkontribusi gitu. Tapi tadi Bang Bobi bilang, maksudnya ya Bang Bobi aja sekarang sudah selevel wali kota gitu ya, masih aja ketemu penolakan atau tidak didengar gitu. Jadi kalau kita anak-anak muda nggak didengar oleh yang lebih senior, ya udahlah ya. Ya emang itu kita harus perlu belajar lagi, kita perlu tadi mempersiapkan diri lagi. Jadi ketika nanti mungkin ketika kita nggak didengar saat ini, ya mungkin memang belum waktunya gitu ya. Kita sabar aja nih sampai menunggu ketika nanti waktunya pas. Insya Allah ya kita akan dapat kesempatan itu gitu ya, Bang Bobi ya. Oke, Bang Bobi, kalau tadi kita kan sudah berbicara masalah peluang dan tantangannya gitu ya menjadi anak-anak muda gitu. Nah sekarang ketika kita berbicara konkret gitu ya, apa nih kira-kira peran anak muda gitu ya? Kita sebagai anak muda ini apa yang bisa kita lakukan konkret buat membantu ekosistem kita, membantu pemerintahan, membantu kota kita gitu ya? Mungkin Bang Bobi bisa cerita juga. Ya, kita anak muda yang hari ini ada, ya kita harus pertama sekali itu yang kita lihat untuk melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu perlakuan bukan untuk diri kita, misalnya untuk masyarakat, untuk suatu daerah, kita harus lihat juga kita berdiri di posisi yang mana sekarang.
setiap perbuatan itu tidak harus hasilnya hari itu juga ataupun besoknya. Nah, ini semua perbuatan tidak berlandaskan dengan itu. Ya, hari ini mungkin ada pemuda yang aktif di organisasi. Nah, kalau orang yang bilang organisasi itu hanya buang-buang waktu atau buang-buang tenaga, buang-buang uang bahkan, belum tentu juga. Gitu. Tentu tinggal bagaimana kita menjalankan peran kita di organisasi tersebut. Ketika kita hari ini menjadi mahasiswa, kita bisa benar-benar memainkan peran kita untuk membantu apa yang tujuan kita untuk kita selesaikan. Yang pertama sekali itu harus kita lihat apa yang kita duduk di mana, peran kita mau sejauh mana. Jadi kita nggak harus kadang-kadang ini merasa, oh kok kayak kita belum berbuat apa-apa ya, kok kita kayaknya nggak bisa melakukan apa-apa ya, si A, si B bisa melakukan seperti yang lebih dari kita. Nah, sedangkan kita tidak berdiri di posisi mereka kan gitu ya. Nah, jadi kita harus berdiri benar di posisi kita sebagai apa, dan apa yang paling besar bisa kita lakukan itu harus bisa kita ukur dulu. Jadi jangan terlalu ekspektasi tinggi gitu aja. Kita ekspektasi tinggi, tapi kemampuan kita juga tidak bisa sampai ke sana. Ya, saya contohkan tadi misalnya saya ya, jangan juga saya wali kota Medan ekspektasinya mau menyelesaikan misalnya beberapa permasalahan yang sebenarnya ranahnya milik daerah lain atau milik pemerintahan atasan saya, kan itu tidak sudah melebihi ekspektasi. Tapi ide-ide untuk menuju penyelesaiannya itu boleh saja kita sampaikan. Oke. Ya. Peran kita. Sampai situlah peran kita hanya memberikan masukan, memberikan saran. Nah, jadi jangan ujung-ujung tadi jangan merasa baper tadi Mas ya. Tadi ya, ketika kok nggak seperti ini ya gitu, nggak seperti ekspektasi kita bisa membantu. Itu mungkin pandangan dari saya seperti itu. Itu menarik sih ya. Jadi kita itu tugasnya anak-anak muda yang kalau seandainya memang belum bisa ya paling tidak kita memberikan ide gitu ya. Jadi kita sudah menyumbangkan suara gitu ya, bukan cuma diam saja gitu. Masalah nanti itu didengar, dieksekusi atau tidak ya itu urusan nanti gitu ya Bang Bobi ya. Yang penting kita sudah menjalankan fungsi kita nih Bang gitu. Ya Bang Bobi, kalau tadi berbicara tentang anak-anak muda, kalau nggak salah Bang Bobi juga ada komunitas kreatif di Medan gitu ya, ada aktif gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit nggak Bang, kalau komunitas di Medan ini anak-anak mudanya seperti apa sih Bang? Nah, ini di Medan komunitasnya dari awal kita masuk ke Medan, kita lihat kondisi Medan beda sama di daerah-daerah lain ya. Kita bicara dari kondisi sekarang dulu ya. Dari kondisi sekarang, komunitas yang ada di Medan ini yang kami lihat itu kalau masalah kreativitas, itu nggak boleh dianggap remeh kreativitas dari kota Medan. Namun satu kekurangan yang selalu saya sampaikan, masih berjalan sendiri-sendiri, masih punya ego masing-masing. Masih punya tujuannya sebenarnya sama, tapi terlalu sektoral tujuannya, tidak tujuan yang secara bukan tujuan besarnya, tujuan umum itu bukan seperti yang kita bicarakan sekarang. Tujuan besarnya itu bukan memajukan milenial, tapi tujuannya hanya misalnya memajukan kreativitas A, tujuannya memajukan kreativitas B, tanpa menghidupkan dulu ekosistem milenialnya. Nah ini, jadi kadang-kadang penyelesaiannya itu orang bilang itu antara telur dan ayam gitu. Ini yang harus diselesaikan mananya dulu nih, komunitas milenialnya atau komunitas sektoralnya. Nah ini yang harus benar-benar bisa dipilah oleh milenial Medan yang saya pandang. Oleh karena itu kita ingin menyatukan. Hari ini kami pemerintah Kota Medan ingin menyatukan dulu dengan tagline kita kolaborasi. Tujuannya ini adalah bukan hanya memajukan komunitas A, memajukan komunitas misalnya komunitas seni, hanya memajukan komunitas olahraga,
komunitas yang lain-lain, bukan hanya seperti itu, tapi seluruhnya, anak mudanya. Tadi Mas bilang, goals-nya itu adalah ketika semua komunitas ini bersatu, memiliki tujuannya yang sama, yaitu milenialnya jadi didengar. Misalnya seperti itu Mas ya. Jadi ketika siapapun nanti dari sektor mana saja bersuara, bisa didengar. Karena apa? Karena semua komunitasnya tujuannya agar milenial ini bisa lebih diperankan lagi. Itu kita tujuannya dulu Mas, harus berkolaborasi, harus sama-sama. Kami di Medan lagi coba buat dengan potensi-potensi yang ada, bagaimana hari ini kreatif Medan ini sangat banyak sekali, tapi banyak juga yang berterbangan keluar. Banyak sekali. Keluar tuh maksudnya keluar dari Medan gitu ya Bang? Stigmanya kalau di sini yang kami lihat, kalau mau sukses berkreasi, keluar dari Medan, datanglah ke Bandung, datanglah ke Jogja. Itu kayaknya di mana-mana itu Bang Bobi. Saya juga orang Surabaya gitu ya, sama juga tuh gitu kan, karena banyak banget pada pergi ke Jakarta, ke Bandung gitu jadinya ya Bang ya. Jadi akhirnya yang di kota ini kekurangan gitu ya Bang ya. Habis. Nah itu makanya kita bilang kita ingin sekarang memulangkan mereka lah. Kita pulangkan mereka ke daerahnya, kita pulangkan mereka ke Medan lagi, kreasi lah di sini. Namun memang dari beberapa waktu belakang agak terseok-seok kita mengerjakan karena COVID-19 ini Mas. Agak kita kemarin lagi mau kita fokuskan, sudah kita bentuk timnya, tim kreatif sudah kita buat, tapi fokus kita kembali lagi karena memang COVID-19 di Kota Medan lagi tinggi. Kemudian kita sudah berbagi juga kemarin, saya minta Pak Wakil Wali Kota untuk bisa tetap fokus ke situ, untuk bisa mengurusin selagi saya mengurusin tentang COVID-19 di Kota Medan, itu kayak gitu Mas. Oke. Ya, Bang Bobi, karena tadi kita menyinggung sedikit tentang COVID gitu ya, yang saya pelajari juga dari kota-kota yang lain, yang saya dengar juga, itu kan sekarang banyak akhirnya fokus itu banyak diarahkan ke penanganan COVID gitu ya Bang ya. Yang dikhawatirkan oleh para pakar kan sebenarnya pengembangan SDM dan manusia ini penting gitu ya, tapi ketika semua arahnya jadi penanganan COVID, takutnya pengembangan SDM dan anak muda ini jadi terganggu gitu kan. Nah, kalau Bang Bobi bisa ceritain sedikit apa yang udah sempat dilakukan Bang Bobi nih, walaupun memang COVID masih jadi yang utama, tapi penanganan anak muda ini tetap bisa berjalan gitu. Tadi kan Bang Bobi bilang, oke Pak Wakil Wali Kota diminta untuk terus care gitu ya, atau terus menjalankan program-program. Kira-kira ada nggak beberapa program yang bisa berjalan berbarengan gitu ya? Oh ini sambil penanganan COVID, tapi ini juga harus tetap jalan nih supaya anak-anak muda di Medan tetap bisa berkreasi dan bisa terus bertumbuh gitu. Memang dalam penanganan suatu hal, terkhususnya bencana non alam COVID, karena penyelesaian COVID ini sangat ketergantungan dengan interaksi manusia. Apabila interaksi itu diminimkan, penyebarannya juga bisa minim. Nah inilah salah satu kendala terbesar dalam kita bilang sinkronisasi antara penanganan COVID dengan peningkatan aktivitas baik itu ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ketika ini aktivitas kita tingkatkan, tentunya peningkatan kasus COVID juga akan meningkat. Ketika ini kita aktivitas yang lain kita rendahkan, kasus COVID juga ikut merendah. Nah, ini salah satu masalah dalam penanganan COVID ini sendiri. Namun, kami pemerintah Kota Medan sesuai dengan arahan baik dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, tetap harus bisa, terkhusus yang disampaikan Bapak Presiden, kita harus bisa melihat bagaimana penanganan COVID dan penanganan ekonomi ini harus bisa, bahasa Pak Presiden itu injak rem dan injak gasnya harus sesuai. Dan apabila bisa di matchingkan dalam penanganan COVID dan peningkatan ekonomi, ini akan lebih baik lagi.
Nah, hari ini kami mencoba bagaimana penanganan COVID bisa sejalan dengan peningkatan ekonomi, terkhusus bagi pelaku UMKM. Karena di Medan ini, Mas, kita perkenalkan sedikit, Medan ini terkenalnya dengan kulinernya. Banyak yang bilang datang ke Medan ini, pulang dari Medan biasanya berat badannya nambah. Banyak yang bilang seperti itu. Banyak yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Banyak yang bilang seperti itu. Boleh tuh Bang, kapan-kapan saya ke Medan Bang. Di Medan itu cuma ada 2 rasa katanya Mas Darmaji. Oke. Cuma ada 2 rasa makanan di Medan, enak sama enak sekali katanya. Wah. Jadi kita fokuskan potensi itu. Kami hari ini kita fokuskan pada potensi itu. Apa sih potensinya? Kita bilang hari ini di keterbatasannya kegiatan, kami mencoba dengan penanganan COVID. Contohnya dalam penanganan COVID ini pasukan kita ataupun tenaga kita, sumber daya manusia kita sangat dieksplor betul Mas ini di lapangan ya, khusus di lapangan. Oleh karena itu kita minta ini harus juga biar bisa meningkatkan perekonomian. Hari ini kami sudah meminta seluruh UMKM khususnya makan dan minum, ini bisa digunakan oleh seluruh kecamatan. Kami punya 21 kecamatan Mas di Medan ini. Ada penduduk kami ada lebih dari 2.500.000. Dan hari ini kalau bisa dilihat biaya makan minum kami nih Mas. Nah, ini perlu diketahui nih walaupun bukan warga Medan. Biaya makan minum kami saja di Pemko Medan ini lebih, saya bisa bilang lebih dari 30 miliar pun lebih ya, 50 miliar, mungkin 40 miliar itu makan minum saja. Ya, ini saya bilang uang ini nggak boleh kemana-mana. Uang ini harus jatuh ke pelaku UMKM. Harus jatuh ke pelaku UMKM. Makan minum wali kota, camat-camat, lurah yang setiap kok ngadain rapat dan segala macam itu harus jatuh ke UMKM. Kayak kita wajibkan sekarang makan minum camat, makan minum kepala-kepala dinas itu harus pakai UMKM. Kalau camat harus dari UMKM kecamatannya masing-masing. Misalnya karena kita di sini tadi masuk kuliner ada beberapa kecamatan keunggulannya, misalnya di Tuntungan tuh salah satu kecamatan kita ada tape, itu harus ada tape itu, harus ada tape buatan UMKM di kecamatan itu sendiri. Di kecamatan jadi mampu menghidupkan ekosistem di sekitarnya ya Bang Bobi ya. Dengan menggunakan digital. Kita hari ini kan ada e-katalog, ada pakai e-katalog. Jadi kita ajarkan ini selagi masyarakat kita khususnya Medan ya, selagi masyarakat kita dipaksa pakai digital hari ini yang nggak boleh kita lupakan juga sisi positif dari COVID. Kita dipaksa pakai digital, mumpung masyarakat kita lagi dipaksa pakai digital, kita nyusup juga di situ Mas. Kita ambil. Karena mumpung lagi dipaksa pakai digital. Mumpung dipaksa didigitalkan ya Bang ya. Jadi kita paksa pelaku UMKM ini masuk ke e-katalog kita Mas. Jadi nggak pakai. Jadi langsung klik aja belinya. Makan minum di pemerintahan Kota Medan ini bisa klik saja, dan itu yang diklik itu nanti pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. Sudah banyak yang daftar dan masih kita tunggu sampai hari ini pendaftarannya. Itu yang salah satu yang kami lakukan. Oke, menarik Bang Bobi. Oke Bang, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi karena udah waktunya udah hampir mepet, kita mau ke Q&A. Tapi sebelum ke Q&A, tadi pertanyaan terakhir mungkin Bang, tadi Bang Bobi kan bilang sebenarnya potensinya besar, tapi para anak-anak muda ini dengan gerakannya atau dengan komunitasnya, dengan UMKM-nya gitu ya, terkadang masih bergerak sendiri-sendiri. Nah ini menurut saya juga berlaku nggak cuma di Medan ya, kayaknya di mana-mana juga di kota-kota yang lain itu juga itu menjadi permasalahan bersama gitu. Karena itu di Lead the Fest tahun ini misi kami itu hashtagnya adalah hashtag menang bersama gitu. Jadi menangnya bukan sendiri gitu ya, menangnya bersama-sama gitu. Nggak cuma menang lawan COVID, tapi juga menang semuanya gitu, pendidikan, ekonomi gitu ya. Nah mungkin Bang Bobi ada pesan nggak sih bagaimana supaya tadi yang masih bergerak sendiri-sendiri ini, anak-anak muda ini mulai menyatukan visi, jadi tidak lagi menang sendiri, tapi bisa berpikir untuk bisa menang bersama-sama. Ya itu tadi Mas, kita harus lihat dulu ya sebelum kita melangkah. Kalau prinsip saya sebelum kita melangkah itu kita harus tahu dulu yang mau kita tuju itu apa, langkahnya itu apa, dan bagaimana persiapan diri kita sendiri masing-masing, misalnya seperti itu.
saya bilang tadi menang bersama. Nah, ini temanya sangat luar biasa sekali nih Mas ya, menang bersama. Nah, harus tentukan dulu nih, semuanya berkumpul dulu. Kita menangnya apa nih gitu loh. Menangnya kayak saya sampaikan tadi, menangnya kita ini harus misalnya tujuan kita menang adalah ketika milenial suaranya didengar. Misalnya seperti itu. Menarik tuh Mas, harus tuh Mas satu. Milenial harus didengar gitu ya. Nah, misalnya kemenangannya adalah itu misalnya. Nah, bagaimana cara nyampaikannya biar bisa didengar? Tentunya dengan bukan hanya suara yang keras, tapi dengan kreasi yang luar biasa baik dan masif. Saya rasa tinggal ke situnya dulu. Kita tentukan dulu goals kita apa. Kita tentukan goals kita apa, terus kita lihat kemampuan kita apa, baru kita bisa mengajak seluruh berbagai komunitas, berbagai sektor untuk bersama-sama. Dan jangan maksud saya gini, jangan terlalu ego sektoral. Iya, benar. Oh, ini ketika dia mau buat A, harus nama dia yang terdepan. Nah, itu benar. Berarti tujuannya belum milenial yang didengar gitu. Berarti hanya komunitas dia yang didengar. Dia yang didengar ya. Itu ketika milenial yang didengar ya, siapapun yang di depan, siapapun yang punya ide, yang penting di jalan idenya, mainkan kalau kata orang Medan, kan gitu Mas. Ya. Oke, Bang Bobi, menarik banget tadi itu ya, menang bersamanya harus milenial didengar. Tadi Bang Bobi juga menarik banget. Contoh, misalnya Mas ya, contoh. Yes. Silakan Bang Bobi. Enggak, contohnya misalnya milenial. Oke. Oh iya. Menangnya itu adalah didengar misalnya. Ya. Benar. Jadi kita benar-benar harus kayak menyatukan suara ya Bang ya. Jadi bukan dirinya sendiri aja, bukan cuma kayak kalau misalnya kumpul-kumpul harus dia yang di depan, berarti itu belum menang bersama gitu ya. Oke, ini sudah ada Q&A, udah ada pertanyaan yang masuk nih Bang. Mungkin kita mulai angkat aja nih dari dari Fatima Azahra. Halo Kak Bobi dan Kak Emil. Izin bertanya, apakah pernah menerapkan culture yang baru selama memimpin? Bagaimana proses dan tantangannya dan apa yang perlu disiapkan? Wah, ini menarik nih. Apa yang culture baru apa yang diterapkan, Bang? Ya, yang saya sampaikan tadi di awal sih ya, sebenarnya ketika perbedaan culture itu kan ketika saya masuk ke ranah birokrasi, ke public sektor, culture-nya sangat berbeda tentunya dengan private, namun tinggal kita lihat sebenarnya. Namun terutama saya merasakan terbantu sekali karena tadi disampaikan Mas Emil, demografi kita hari ini, terus kekuatan milenial kita hari ini, baik itu kekuatan dari sisi quantity, gitu Mas ya, itu sangat membantu. Namun kulturnya yang bisa diambil pada pribadi saya pada hari ini dalam menjalankan tugas baru sebagai wali kota ini, yang tadi saya pelan-pelan ingin mengajak public sektor ini yang saya pimpin sekarang di Medan ini mirip-mirip seperti private sektor yang tadi berlandaskan goals, bukan hanya berlandaskan kegiatannya saja, berlandaskan caranya saja. Tadi seperti hanya seremonial, penanganan itu yang penting ada kegiatannya A, ada kegiatannya B, tanpa melihat hasil dari kegiatan itu masing-masing. Proses dan tantangannya tentu ada. Yang perlu dipersiapkan juga ada. Apa aja sih itu? Yang pertama tadi saya kembali lagi, semuanya sebenarnya jawaban ini apa yang saya katakan dari awal sampai dengan sekarang nih. Ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Persiapannya dan bagaimana prosesnya tadi kembali aja menjadi milenial. Kita menjadi yang siap mendengar, kita yang menjadi siap mendapatkan bimbingan, kita yang menjadikan diri kita siap untuk banyak pertanyaan kepada yang ingin kita tuju itu, kepada yang lebih profesional, kepada yang lebih lama, kepada yang lebih senior. Yang kita persiapkan itu saja, benar-benar menjadi milenial.
Jadi nggak usah persiapan kita A, B, kita harus jadi ini, jadi itu, nggak. Persiapan kita harus benar-benar jadi milenial untuk menerapkan kultur yang baru dengan kita menjadi milenial, dengan sopan santun, dengan pergerakan kita sebagai milenial pasti kultur yang kita bawa itu yang kanan dan kiri kita pasti akan mengikuti. Siapa sih yang mau merubah kultur kesopanan misalnya gitu Mas ya. Siapa sih yang mau merubah kultur kesantunan dalam bidang apapun. Mau dalam kita bekerja, mau dalam kita melakukan hal sehari-hari, bahkan dalam peperangan pun ada kultur-kultur yang tidak boleh dilanggar. Nah, itu juga yang harus kita bawakan. Itu mungkin Mas dari saya. Oke, ya menarik banget ya Bang. Biasanya kalau kita bertanya bagaimana jadi millennials tuh bilangnya agile, habis itu speak out gitu ya. Tapi tadi ini pelajaran banget nih hari ini saya belajar dari Bang Bobi, menjadi millennials tuh berarti siap mendengar, siap belajar, siap dibimbing gitu Bang ya. Itu menurut aku penting sih buat kadang-kadang tadi kayak kata Mas Emil tadi di depan ya, anak-anak millennials ini kan anak muda ini cenderungnya ngotot gitu ya, pengen selalu didengar gitu ya. Tapi Bang Bobi tadi mengingatkan nggak selalu gitu ya, tapi kita harus juga siap mendengar gitu ya Bang ya. Oke, menarik banget Bang Bobi. Cuma tadi saya pengen menaikkan satu pertanyaan lagi, tapi tadi sudah diingatkan Bang Bobi sebentar lagi harus segera jalan juga ya Bang ya. Jadi kita harus akhiri dulu. Iya, udah ada kegiatan yang lain. Oke, Bang Bobi mungkin untuk menutup diskusi kita hari ini Bang, apa pesan-pesan buat anak-anak muda di Indonesia gitu ya, apa yang mereka bisa lakukan konkret gitu ya, mulai dari sekarang, mulai besok, supaya tadi kita bisa menjadi pemimpin millennials yang baik. Silakan Bang Bobi. Yang paling konkret yang bisa kita lakukan hari ini tentukan tujuan. Tentukan tujuan itu yang sebenarnya paling konkret. Jangan kita bilang besok atau hari ini kita harus melakukan apa dan langsung punya hasilnya. Bukan seperti itu. Tapi namun yang paling konkret itu adalah kita punya tujuan. Kita punya tujuan. Setelah kita punya tujuan, pastinya kita akan merancang, pastinya kita akan membuat suatu jalan yang sebaik-baiknya untuk bisa mencapai tujuan itu. Mungkin itu Mas, hanya sesimpel itu saja, tentukan tujuan, itulah yang paling bisa kita lakukan. Detik ini juga bisa kita lakukan. Detik ini juga ya? Iya, detik ini juga bisa kita lakukan. Oke, thank you banget Bang Bobi. Singkat tapi menurut kita penting banget gitu ya, tentukan tujuannya. Diri kita sendiri mulai dari hari ini dengan kita punya tujuan itu udah awal gitu untuk menjadi pemimpin milenial yang baik. Oke, terima kasih sekali Bang Bobi Nasution, Wali Kota Medan, sudah hadir ke Lead the Fest, sudah mau berbagi kepada para pemimpin muda dan pemimpin millennials. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya Bang, buat teman-teman semua, buat kita semua. Dan sehat selalu Bang Bobi, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran memimpin Kota Medan. Sampai ketemu lagi Bang Bobi. Baik, terima kasih Bang. Oke teman-teman, kira-kira itu diskusi kita hari ini dari dua pemimpin millennials kita ya. Jadi luar biasa sekali hari ini saya belajar banyak tentang bagaimana memimpin di saat kita masih muda gitu ya di millennials. Tapi beliau-beliau berdua, baik itu Mas Emil maupun Bang Bobi, menyatakan hal yang sama gitu ya. Jadi millennials ini bersiaplah untuk belajar, bersiaplah untuk mendengar. Bukan berarti kalau kita berbicara dan tidak didengarkan bukan berarti itu adalah akhir segalanya gitu ya, atau membuat kita akhirnya jadi malas berkontribusi. Jangan teman-teman. Jadi justru ketika kita tidak didengar, ketika kita memang belum saatnya buat kita didengar, mungkin tunggu saja sampai kalau tadi kata Mas Emil golden momennya datang, dan di saat itu datang segera ambil kesempatannya, insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang besar setelah itu. Jadi teman-teman, intinya jangan baper, tetap berkontribusi, tetap speak out, dan jangan lupa mendengar dan belajar. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya sebagai moderator dari sesi hari ini mohon undur diri. Semoga hari ini kita belajar ilmu yang baru dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat, salam berdaya, dan salam memberdayakan. Saya kembalikan ke
MC. Halo Umar. Baik, terima kasih Mas Aji telah memimpin dan juga membawakan sesi bersama Bang Bobi dan juga Mas Emil dengan sangat menarik, seru juga tentunya. Terima kasih Mas Aji. Oke. Dan pemimpin muda, itulah tadi sesi bersama dua pembicara narasumber kita, yaitu dua pemimpin muda yang saat ini mereka sedang membawa sebuah amanah yang besar dan juga memberikan kita inspirasi bagaimana memimpin terutama untuk para millennials. Dan inilah juga saatnya buat kita para pemimpin muda untuk bisa belajar dan terus belajar, untuk bisa berkolaborasi bagaimana kita bisa menjawab tantangan, terutama memimpin diri kita sendiri, dan juga kita bisa berkontribusi untuk negeri ini. Dari hal yang kecil, seperti halnya kita bersama-sama untuk menggalang dana melalui wecare.id/menang bersama. Kita bersama-sama untuk bisa menjadi pemenang dari krisis ini, kita bisa bangkit bersama kembali, menjadikan Indonesia lebih pulih lagi, Sa. Dan untuk selanjutnya, kita akan menantikan sebuah sesi yang pada pukul 18.30 nanti, kita akan ikuti bersama konser amal untuk penggalangan dana bersama Dere. Dan juga teman-teman Dere, siapakah teman-teman Dere? Teman-teman mungkin para pemimpin muda sudah melihat ya informasinya bahwa Dere tidak sendiri. Dere bersama para seniman muda lainnya, para musisi, berkontribusi untuk bisa mengajak kita semua menjadi lebih bermakna, menjadi bagian dari penggerak kebaikan melalui kegiatan konser amal bersama Lidfest 2021 dan juga wecare.id. Oke, dan selanjutnya para pemimpin muda kami berterima kasih kepada PT Paragon Technology and Innovation yang telah mendukung Lidfest 2021 ini, para kolaborator serta organisasi dan komunitas yang sampai saat ini menjadi media partners dan juga para pendukung Lidfest 2021. Para pemimpin muda terus bisa stream atau menonton kegiatan webinar dari Lidfest 2021 ini di pemimpin.id University dan juga aplikasi video.com. Dan untuk para pemimpin muda yang nanti akan mendapatkan kesempatan bingkisan berupa merchandise dari Lidfest, nantikan informasinya, karena nanti tim Lidfest akan memberikan informasi susulan untuk itu. Jangan lupa untuk kembali pada pukul 18.30 nanti, karena kita akan mengikuti sesi bersama Dere and Friends, dan juga sesi nanti malam bersama tamu-tamu spesial lainnya. Baik, saya Umar Kusuma Hadi undur diri untuk sesi sore kali ini. Sampai jumpa pukul 18.30 nanti.
Kamu pernah merasa bimbang atau bahkan takut menyampaikan gagasan? Ingin membuat perubahan tapi tidak tahu cara memulainya? Gimana sih memotivasi tim supaya solid? Atau kamu pernah merasa di titik keraguan apakah dirimu layak memimpin atau tidak? Keraguan, ketakutan, dan kebingungan bisa datang kapan saja. Lalu, harus gimana? Cara mencari solusi belum pernah juga dipelajari di sekolah atau kuliah. Saatnya kamu belajar kepemimpinan. Pemimpin.id hadir sebagai tempat untuk mengembangkan kapasitas diri dan belajar kepemimpinan. Menjadi teman untuk mencari solusi, berinovasi, dan berkontribusi. Bersama Pemimpin.id, kita belajar untuk bertumbuh, memompa semangat untuk saling berbagi, dan menebar manfaat dengan saling memberdayakan. Karena kami percaya, semua orang adalah pemimpin. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin baik seperti kamu. Yuk, belajar bersama Pemimpin.id. Temukan kami di platform media sosial favoritmu. Stay lagi di rumah bukan masalah. Kamu bisa lakukan banyak hal. Waktunya stay glowing at home bersama Wardah. Tetap bersih bebas minyak. Tetap cerah dan terlindungi tanpa rasa iritasi. Tetap flawless apapun warna kulitmu. Makeup tetap on, tampil fresh seharian. Stay glowing at home bersama Wardah. Kamu suka daging, Via? Kalau saya sih suka. Kakak gue hilang udah mau 2 hari loh. Yang hilang gak cuma mereka. Kalian tuh bersinggungan bukan sama kasus penculikan biasa loh. Nggak mungkin singa bisa belajar berburu kalau cuma nonton kan? Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Oh, bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginanmu, kan terjangkau semua. Pemuda, kesana langkahmu menuju. Tiada lagi rasa meragu. Tujuan sejati menunggumu selalu. Tetap teguh pendirianmu. Masa depan yang akan tiba digapai dengan penuh asa. Yang selalu menantikanmu pemuda. Yang menantikanmu pemuda. Bersatulah hai semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginanmu, kan terjangkau semua. Kita mungkin sudah bosan dengan pandemi yang tak berkesudahan. Namun, mengeluh bukanlah jiwa seorang negarawan.
ini bangkit bersama, kita galakan persatuan dan kesatuan. Sambutlah 76 tahun kemerdekaan dengan semangat perubahan dan perbaikan. Ini sudah bukan saatnya lagi untuk kita bertopang dagu dan berpangku tangan. Jadi pengamat huru-hara publik yang menggelitik dan meresahkan. Berhentilah mengatasnamakan perbedaan sebagai pemicu perpecahan. Jadilah barisan yang memberi rasa aman di tengah kegelisahan. Jadilah penggawa yang menyebarkan cinta dan pesan perdamaian. Karena kepada kita, Ibu Pertiwi dititipkan sebagai kunci pembuka perubahan. Serta bergerak. Bersatulah kita semua. Kayaknya mending gue nanya deh. Guys, kemarin gue baru baca broadcast dari WA. Terus katanya vaksin bisa bikin orang jadi titan. Yalah, canda kali itu. Katanya vaksin itu juga nggak berguna. Terus apa gunanya coba? Pasti cuman konspirasi elit global kan? Ya ampun, ya ampun. Ini dapat info dari mana coba? Pandemi belum selesai. Jangan dulu kita keburu abai. Anak muda yang berperan, kita mampu menghidupkan pergerakan. Makanya vaksinasi berguna bagi negeri. Gak perlu banyak gengsi, ikut berkontribusi. Yuk edukasi diri, kritisi informasi. Bareng-bareng peduli, untuk saling melindungi. Vaksinasi, yuk ayo, yuk vaksinasi. Jangan ragu, yuk vaksinasi untuk Indonesia.